Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang soal-soal sistem bersama linear 3 variabel. Nah, untuk itu persiapkan buku catatan kalian karena kita akan belajar bersama-sama tentang cara menyelesaikan sistem bersama linear 3 variabel. Oke, langsung aja ke pembahasan soalnya. Nah, untuk pembahasan sistem bersama linear 3 variabel itu yang pertama, sampean harus tahu dulu syarat-syaratnya sistem bersama linear 3 variabel. Nah, sistem bersama linear 3 variabel adalah 3 persamaan yang mempunyai 3 variabel yang sama. Nah, itu ingat ya, harus mempunyai 3 persamaan dan mempunyai 3 variabel yang sama. Kalau tidak sama, tidak bisa dikerjakan. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan mempunyai 3 persamaan. 1, 2, 3 ya toh. Terus variabelnya ada 3 yaitu X, Y sama Z, tidak ada yang lain. Berarti otomatis ini memenuhi SPLTV atau sistem bersama linear 3 variabel. Terus kalau yang ini juga memenuhi apa tidak? Ya, ini juga memenuhi yaitu sistem bersama linear 3 variabel. Terus lanjut kalau yang ini? Ya, termasuk ya, karena mempunyai 3 variabel yaitu A, B sama C. Bukan hanya X, Y sama Z, tapi bisa variabel yang lain. Tapi harus mempunyai 3 variabel dan mempunyai 3 persamaan. Terus kalau yang ini, nah ini tidak termasuk SPLTV atau sistem bersama linear 3 variabel. Kenapa? Karena di sini mempunyai hanya 2 persamaan dan variabelnya pun juga tidak sama. Jadi nggak bisa dinamakan sistem bersama linear 3 variabel. Dari sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, untuk memenuhi syaratnya, kita langsung ke pembahasan cara mengerjakan sistem bersama linear 3 variabel. Langsung aja ke contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu SPLTV, yaitu gini. Di sini itu saya tulis judulnya yaitu SPLTV metode campuran yaitu eliminasi dan substitusi. Itu kenapa? Karena cara menyelesaikan SPLTV itu paling gampang atau paling mudah itu menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, adakah cara yang ada yaitu pakai cara determinan matrik. Tapi yang saya bahas di sini hanya menggunakan metode campuran eliminasi dan substitusi. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini kan mempunyai 3 persamaan ya. Anggap aja ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ya toh? Terus caranya yaitu kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini sebenarnya terserah, boleh 1 dengan 3 atau 1 dengan 2, tapi saya mudahkan yaitu 1 dengan 2. Lalu nanti akan ketemu hasilnya eliminasi yaitu namanya persamaan 4. Ya, kita anggap persamaan 4. Terus setelah itu kita persamakan lagi atau eliminasi lagi dengan persamaan 2 dan 3. Sebenarnya boleh 3 dengan 1 atau 3 dengan berapa, tapi paling gampangnya itu paling penak diingat itu 2 dan 3. Nanti seperti bagan pertandingan ya seperti ini. Nah, persamaan 2 dan 3 itu dieliminasi nanti ketemu persamaan 5. Nah, kalau sudah ketemu persamaan dan persamaan 4 dan persamaan 5, kita eliminasi lagi yaitu menghasilkan salah satu huruf atau variabelnya. Nanti kalau sudah selesai ketemu variabel atau hurufnya, kita kembalikan ke sini lagi, dimasukkan ke persamaan 4 atau persamaan 5 dengan cara substitusi. Nah, tadi kesananya eliminasi, kita kembali lagi ke sini dengan cara substitusi. Nanti kalau sudah ketemu satu huruf lagi, 2 huruf ini tadi atau 2 variabel yang kita temukan dimasukkan atau disubstitusikan ke persamaan 1, 2 atau 3. Intinya kita ke sana itu eliminasi, lalu kita kembali lagi menggunakan cara substitusi. Nah, contohnya cara ngerjakannya seperti ini. Ini kan ada persamaan 1 sama persamaan 2 kan kita eliminasi. Yaitu langkah pertama yaitu ini, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Yaitu ini. Nah, kita cari variabel yang kita eliminasi. Ya. Cara mencari variabel yang kita eliminasi itu tinggal gampang, tinggal pilih variabel atau angka yang melekat dengan variabel yang gampang kita eliminasi. Nah, kalau saya itu yang saya eliminasi itu adalah yang Z. Nah, yang Z. Boleh yang Y, boleh terserah sampean. Nah, itu saya eliminasi yang Z. Nah, cara eliminasi Z itu harus disamakan itu angkanya di sini. Di sini itu kan angkanya 3 ditaruh di bawah. Terus yang 1 ditaruh di atas. Kenapa? Karena ini tidak sama angkanya. Ya, harus kita samakan dulu. Nah, kalau sudah tahu ditaruh sini, semua yang atas itu dikali angka 1. Jadinya tetap ya toh. Terus yang bawah dikali dengan angka 3, yaitu 3 X kali 3 yaitu 9X min 2 Y kali 3 jadinya min 6Y.
Z dikali 3 jadinya 3Z, 10 kali 3 jadinya 30. Nah, kalau sudah sama angkanya baru kita eliminasi. Nah, cara eliminasi itu ada yang namanya pengurangan, ada yang menjumlahan. Nah, bingung gimana caranya? Nah, caranya gini. Kalau angkanya sama tapi ini operasinya beda, bisa min bisa plus atau plus bisa min, intinya beda, itu kita tambah. Tapi kalau ini operasinya sama, angkanya sama, misal plus plus atau min min, itu kita kurangi. Dari situ ada kan? Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, kita tambahkan 2 tambah 9 jadinya 11x. Terus 1 ditambah min 6 jadinya min 5y. Terus ini habis. Terus ini 15 tambah 30 jadinya 45. Jadi ini ketemu persamaan 4-nya. Dari sini ya kan? Jadi dimasukkan di sini yaitu 11x kurangi 5y sama dengan 45. Kalau sudah kita nyari persamaan 5 dengan cara eliminasi persamaan 2 dengan 3. Nah, langkah kedua yaitu eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 3. Nah, kita tulis soalnya dulu. Persamaan 2 ini sama 3 ini. Nah, karena Z-nya sudah sama angkanya atau satuannya atau apa namanya koefisiennya kan sama. Nah, itu kan jadinya kita langsung eliminasi saja. Nah, kita tambah kenapa? Karena ini operasinya beda, yang satunya plus dan satunya min. Nah, 3 tambah 1 jadinya 4x, min 2 disaur 1 atau ditambah 1 jadinya min 1y. Terus ini habis, terus 10 tambah 8 jadinya 18. Jadi ketemu persamaan 5-nya adalah 4x kurangi y sama dengan 18. Ini dimasukkan ke persamaan 4. Nah, kalau sudah ketemu persamaan 4 sama persamaan 5, kita eliminasi, nanti akan menemukan satu variabel nilainya berapa. Nah, kita eliminasi yaitu langkah ketiga eliminasi persamaan 4 dan 5. Tadi langkah pertama persamaan 4, langkah kedua persamaan 5, yang terakhir eliminasi persamaan 4 dengan persamaan 5, itu langkah yang ketiga. Nah, ini dengan ini. Nah, kita buat eliminasi yang disamakan aja, yang mana boleh x boleh y. Kalau menurut saya yang paling gampang itu yang y. Kenapa? Karena di sini tuh angkanya 5, yang ini 1. Kita tinggal balik aja 1 sama 5. Kalau ini kan 11 sama 4, nanti angkanya besar-besar. Jadinya buat ini aja. Terus ini kali 1 semua, jadinya tetap yang bawah dikali 5 semua, jadinya ini. Ya toh? 20x kali 5 kan 4 kali 5 kan 20x. 1 kali 5 5y. 18 kali 5 90 ya toh. Kita kurangi 11x kurangi 20x itu kan min ya. Mending ini dibalik aja, angka yang bawah dikurangi angka yang atas, sama aja kan dikurangi. Jadinya min 9x ya. Kenapa? Karena 11 dikurangi 20. Kalau sama nggak bisa pengurangan, anggap aja ini angkanya dikurangi 11 ya. 20 kurangi 11 kan 9. Nah, tapi dikasih min. Terus ini habis. Terus ini 90, 45 kurangi 90 itu min 45. Dari 90 kurangi 45 kan 45 masih kurang 45. Terus kalau sudah ketemu min 9x sama dengan min 45, 9-nya dipindah jadinya x sama dengan 45 per 9 yaitu 5. Nah, kenapa kok plusnya hilang? Karena min bagi min jadinya plus ya. Di sini enggak ada minnya. Nah, 45 bagi 9 yaitu 5. Sudah ketemu yaitu x-nya sama dengan 5. Dari sini tekan. Lanjut ya. Sekarang langkah keempat, kita kembali menggunakan cara substitusi. Tadi kan ke sini menggunakan eliminasi, terus kita kembali lagi menggunakan cara substitusi. Nah, kita substitusikan yaitu x sama dengan 5 itu ke persamaan 2, 4 atau persamaan 5. Pilih yang mana? Yang menurut sampean yang gampang. Nah, langkah keempat yaitu substitusi hasil langkah ketiga ke persamaan 4 atau 5. Nah, pilih yang mana? Kalau menurut saya paling gampang ini karena angkanya lebih kecil. Jadinya 4x kurang y sama dengan 18 ya toh. Terus x-nya itu diganti dengan x sama dengan 5. Jadinya 4 kali 5 dikurangi y sama dengan 18. Nah, ini kan x-nya diganti 5 ya. Terus 4 kali 5 kan 20. Jadinya 20 kurangi y sama dengan 18. Terus 20-nya pindah ke sisi yang kanan. Jadinya min y sama dengan 18 dikurangi 20. Nah, 18 kurangi 20 kan min 2. Jadinya min y sama dengan min 2. Karena yang kita cari y-nya, jadinya y sama dengan 2. Karena minnya hilang. Anggap aja dibagi min, bagi min jadinya plus-plus. Nah, sudah ketemu y-nya sama dengan 2. Dari sini ya kan langkah keempat. Kalau tidak ada,
kita langsung ke langkah yang kelima terakhir. Nah, langkah kelima yaitu X sama Y-nya kan sudah dapat nilainya. Kita substitusikan ke persamaan 1, 2, atau 3. Pilih yang mana? Kita kembali lagi ke awal tapi dengan cara substitusi. Nah, ini langkah kelima yaitu substitusikan hasil langkah ketiga dan 4 ke persamaan 1, 2, 2, dan 3. Nah, di sini tinggal pilih yang mana. Kalau menurut saya itu yang paling gampang yang bawah. Jadinya X tambah Y kurangi Z sama dengan 8. X-nya itu kita ganti 5. Ini, terus Y-nya kita ganti 2 di sini. Terus dikurangi Z sama dengan 8 karena yang kita cari Z-nya. 5 tambah 2 kan 7. Jadinya 7 kurangi Z sama dengan 8. Terus 7-nya dipindah jadinya min Z sama dengan 8 dikurangi 7. Jawabannya min Z sama dengan 1. Kan masih 1 ya. Terus minnya itu kita pindah ke sini jadinya Z sama dengan min 1. Atau kita bagi min 1 jadinya tetap min 1. Dari sini ada yang kan? Nah, jadi ketemu jawabannya X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan min 1. Yaitu langkahnya sebanyak 5 kali. Yang 3 itu eliminasi, yang 2 itu substitusi. Nah, langkah pertama tadi eliminasi persamaan 1 dan 2. Terus langkah kedua itu persamaan 2 dan 3 dieliminasi. Lalu hasilnya persamaan 1 dan 2 itu adalah persamaan 4 sama yang 2 dan 3 persamaan 5 itu kita eliminasi. Nanti ketemu ini. Lalu kita substitusikan 2 kali. Nah, dari situ ada yang kan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut soal berikutnya biar sampai lebih paham ya. Nah, contohnya seperti ini soalnya. Nah, sebelum saya kerjakan silahkan dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah, nah kita cocokkan sama-sama jawaban sampean sama pembahasan saya itu sudah benar atau belum, atau sama apa belum. Tapi kalau sama masih belum paham, jadi lanjut aja atau sampean tidak usah pause video ini. Nah, sampean lanjut aja mendengarkan pembahasan saya. Nah, silahkan dikerjakan, saya sambil pause video ini, oke? Sudah dikerjakan? Kalau sudah dikerjakan, kita bahas sama-sama ya. Apakah jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya? Nah, ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Langkah yang pertama tadi ini yaitu kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, ini. Nah, kita lihat eliminasi yang paling gampang itu yang mana? Apakah X, apakah Y, apakah Z? Kalau menurut saya itu yang Y. Ini cuma 1, ini 2 kan sedikit ya toh? Nah, kita eliminasi yang Y saja. Jadinya kita samakan yang Y, yang atas kali 1 karena ini 1. Terus 2-nya taruh bawah. Intinya dibalik saja angkanya pasti sama ya. Terus 3 ke X tambah 2Y kurangi Z sama dengan 14 kali 1 berarti tetap. Terus ini kali 2 jadinya 2X min 2Y plus 4Z sama dengan min 2 karena dikali 2 semua. Terus kalau sudah kita eliminasi dengan cara ditambah. Kenapa? Karena Y-nya di sini walaupun sama tapi operasinya beda ya. Terus 3 tambah 2 kan 5X. Terus min 1 ditambah 4 atau hutangnya 1 dicaur 4 jadinya masih sisa 3Z sama dengan 14 dikurangi 2 jadinya 12. Dari sini ada tanya kan? Tidak ada. Kita lanjut ke langkah yang kedua yaitu eliminasi persamaan 2 dan 3 yaitu ini. Nah, X kurangi Y tambah 2Z sama dengan min 1 yaitu ini. Terus 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 5. Nah, terus setelah itu kita eliminasi. Kenapa kok langsung saya eliminasi? Karena Y-nya sudah sama. Cuman bedanya minus sama plusnya atau operasinya. Kita langsung eliminasi, kita tambah. Kenapa? Karena ini operasinya beda ya toh. 1 tambah 2 yaitu 3X. Terus 2 tambah 3 yaitu 5Z. Terus min 1 ditambah 5 atau hutangnya 1 dicaur 5 jadinya masih sisa 4. Nah, ini adalah hasil langkah yang kedua atau persamaan 5-nya. Ini persamaan 4, ini persamaan 5. Nah, dari sini tanya kan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Yaitu langkah ketiga, hasil ini kita eliminasi dengan ini. Nah, ini. Kita eliminasi, kita samakan, pilih yang mana terserah sampean. Boleh X-nya, boleh Z-nya. Nah, ini kalau yang saya samakan itu adalah X-nya. Jadinya yang bawah itu 3 ditaruh di atas, yang atas atau 5 itu ditaruh di bawah, dibalik saja. Ini semuanya dikali 3 jadinya 15X tambah 9Z sama dengan 36. Dari dikali 3 semua.
Terus yang bawah dikali 5 semua, jadinya 15X ditambah 25Z sama dengan 20 dari ini, ya toh. Terus kita kurangi, kenapa? Karena sama persis. Operasinya juga sama, plus plus, jadinya kita kurangi. Kita habiskan. Nah, terus 9 dikurangi 25 yaitu adalah min 16Z, ya toh. Terus 36 dikurangi 20 jadinya 16. Z sama dengan 16 dibagi min 16 dari ini sama dengan min 1. Nah, ketemu Z-nya min 1, ya toh. Nah, kalau sudah ketemu Z-nya sama dengan min 1, kita substitusikan ke persamaan ini dengan ini, atau ini sama ini, yang pilih yang mana? Persamaan 4 atau persamaan 5? Menurut Saman yang paling gampang yang mana? Nah, yaitu langkah keempat, yaitu kita substitusikan hasil Z itu saya masukkan ke persamaan yang ini. Kenapa? Karena angkanya lebih sedikit, yaitu 4. Di sini kan 12 lebih banyak. Tapi kalau pakai ini juga nggak apa-apa, sama saja. Nah, di sini 3X ditambah 5, Z-nya adalah min 1 dari ini, ya toh. Terus sama dengan 4. Nah, 3X sama dengan 4 ditambah 5 dari mana? Karena dari sini 5 kali min 1 kan min 5. Kalau kita pindah jadinya plus 5. Terus ini X sama dengan 5, 4 tambah 5 kan 9, dibagi 3 dari sini. 9 bagi 3 kan 3, jadi ketemu X sama dengan 3. Nah, kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu kita substitusikan hasil Z sama X ke persamaan 1, 2, atau 3. Nah, yaitu kita masukkan ke persamaan satunya, yaitu ini. Terus X-nya kita ganti 3 dari ini. Terus Y-nya tetap karena nggak ada. Terus Z-nya itu kita ganti min 1 dari ini. Nah, terus 2 kali min 1 kan min 2. Jadinya 3 kurangi 2 kan 1. Ya toh? Terus 1 kurangi Y sama dengan min 1. Terus satunya dipindah jadinya min Y sama dengan min 1 min 1. Yaitu Y sama dengan 2. Dari min 1 sama min 1 kan min 2. Karena min sama min bisa dikali, jadinya plus, yaitu 2. Jadi ketemunya X-nya 3 ditambah 2 tambah min 1, karena soalnya yang dicari ini. Bukan nyari satu-satu X, Y, Z-nya yang dijawab, tapi kalau sudah selesai ketemu X sama Y sama Z, kita tambahkan. Karena soalnya di sini ada X tambah Y tambah Z, karena kita cari itu. Terus 3 tambah 2 kan 5. 5 kurangi 1 jadinya 4. Jadi ketemu jawabannya 4. Nah, ini hasil akhirnya. Dari sini ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan, nah intinya kita harus paham dulu langkahnya, yaitu langkah 1, langkah 2, langkah ketiga. Kalau sudah itu kita substitusikan pakai langkah 4 sama langkah 5. Dari situ kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan contoh soal yang berikutnya. Nah, di sini soalnya sekarang soal yang berbeda, yaitu soal cerita SPLTV. Nah, untuk mengerjakan soal cerita SPLTV, kita harus paham dulu model matematikanya, atau kita bentuk dari soal cerita ke bentuk persamaan tadi, yaitu 3 persamaan. Nah, kita bentuk ya. Nah, di sini soalnya harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 ballpoint adalah 28.500. Ya toh? Harga 2 buku tulis dan 3 pensil dan 1 ballpoint adalah 21.500. Harga 1 buku tulis, 1 pensil dan 2 ballpoint adalah 13.000. Jika membeli 4 buku tulis, 2 pensil dan 5 ballpoint, tentukan uang yang harus dibayar. Kita cari persamaannya dulu. Nah, persamaannya yaitu kita modelkan, yaitu buku tulis itu adalah X, pensil itu adalah Y, ballpoint itu adalah Z. Nah, otomatis yang pertama yaitu 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 28.500 dari ini. 3X 2Y tambah 3Z sama dengan 28.500, ya toh. Terus persamaan yang kedua yaitu ini, 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 21.500 dari ini. 2X 3Y 1Z sama dengan 21.500. Terus yang terakhir yaitu X tambah Y tambah 2Z sama dengan 13.000 dari ini. Terus yang ditanya yaitu 4X tambah 2Y tambah 5Z hasilnya berapa. Nah, kita cari dulu X, Y, Z-nya. Kalau sudah ketemu kita masukkan ke soal ini ya. Langsung aja ini kita cari nilainya. Nah, persamaannya kan tadi 3 ini ya. Nah, angka pertama persamaan 1 sama 2 kita eliminasi.
Nah ini kita eliminasi, kita samakan yang mana terserah. Nah sama lihat itu persamaan yang mana, saya itu terserah. Kalau saya itu yang saya samakan adalah yang Z. Nah, kalau samaan pakai yang Y juga boleh, X juga boleh. Kalau saya pakai yang Z. Nah, kalau sudah, nah Z itu kan angka 3-nya di atas, taruh bawah. Kalau yang satu bawah ditaruh di atas, intinya dibalik aja. Kali satu semua berarti tetap, ya toh? Terus ini kali 3 semua jadinya 6X tambah 9Y tambah 3Z sama dengan 64.500 kali 3 semua. Terus kita kurangi. Kenapa? Karena sama. Ya. Karena sama. Kalau operasinya beda kita tambah. Karena ini sama operasinya kita kurangi. Kini ini kan yang atas lebih kecil daripada yang bawah ya. Kita anggap aja kita balik. Ini yang di atas, ini yang di bawah. Jadinya 6 kurangi 3 jadinya 3X. 9 kurangi 2 jadinya 7Y. Terus 64500 dikurangi 28500 jadinya 36.000, ya toh? Nah, ini persamaannya yaitu persamaan 4. Terus kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Nih. Nah, ini kan kita eliminasi yang tadi kan awalnya Z, berarti ini juga Z. Jadi kita kalikan yang atas kali 2 karena di sini 2. Terus ini kita bawah kita kalikan 1 karena di sini 1, ya toh. Kali 2 semua jadinya ketemu 4X tambah 6Y tambah 2Z sama dengan 43.000. Terus yang bawah dikali 1 berarti tetap. Terus kita kurangi, hasilnya 4X kurangi 1 jawabannya adalah 3X. 6 kurangi 1 jadinya 5Y. 43.000 kurangi 13.000 jadinya 30.000. Nah, kalau sudah ketemu ini sama ini, kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, di sini. Nah, karena ini X-nya sudah sama, jadinya saya tidak samakan lagi yang Y atau yang manapun. Langsung aja saya eliminasi, ya toh. 3X kurangi 3X kan habis. 7Y kurangi 5Y jadinya 2Y. Terus 36.000 dikurangi 30.000 jadinya 6.000. Y sama dengan 6.000 dibagi 2 dari ini jadinya 3.000. Nah, ketemu Y-nya sama dengan 3.000. Nah, kalau sudah sampai situ, kita substitusikan, yaitu langkah keempat, substitusikan ke persamaannya. Y sama dengan 3.000 ke persamaan 4 atau persamaan 5. Nah, boleh yang ini, boleh yang ini, tapi saya pakai yang ini. Kenapa? Karena angkanya lebih kecil, ya toh? Nah, kita masukkan 3X ditambah 5 kali 3.000 dari Y-nya ini sama dengan 3.000, ya toh. 5 kali 3.000 kan 15.000. Jadinya 3X sama dengan 30.000 kurangi 15.000 dari ini. Pindah jadinya min, ya toh. 30.000 kurangi 15.000 jadinya 15.000. X sama dengan 15.000, hasilnya ini kurangi. Terus dibagi 3 karena depannya ada 3-nya. 15.000 kurangi bagi 3 jadinya 5.000. Nah, sudah ketemu X sama Y-nya. Terus kita masukkan ke Z-nya. Nah, kita masukkan ke persamaan 1, 2 atau 3. Saya pilih yang persamaan 3. Kenapa? Karena angkanya lebih sedikit daripada yang lain. Nah, X-nya kita masukkan yaitu 5.000. Ya toh. Y-nya kita masukkan 3.000 dari ini. Terus 2Z-nya yang kita cari sama dengan 13.000. 5.000 tambah 3.000 kan 8.000. Jadinya 8.000 tambah 2Z sama dengan 13.000, ya toh. Terus 8.000-nya kita pindah ke sini. Jadinya 2Z sama dengan 13.000 kurangi 8.000, ya toh. Z sama dengan hasilnya pengurangan tadi 5.000 kita bagi 2 karena di sini depannya Z itu ada 2-nya. Jadinya 5.000 bagi 2 jadinya 2.500. Jadi ketemu X-nya 5.000, Y-nya 3.000, Z-nya 2.500. Kalau sudah, kita masukkan ke yang ditanya tadi. Nah, tadi kan soalnya ini ya soalnya. Nah, sudah ketemu persamaannya, X-nya, Y-nya sama Z-nya, kita masukkan ke soal. Jadinya 4 kali 5.000 karena X-nya 5.000 ditambah 2 kali 3.000 karena Y-nya 3.000, terus Z-nya itu 2.500 kali 5 karena di sini 5. Hasilnya 20.000 ditambah 6.000 ditambah 12.500. Hasilnya 38.500. Jadi ketemu harganya 38.500. Nah, jadi uang yang harus dibayar untuk 4 buku tulis, 2 pensil dan 5 ballpoint adalah 38.500. Gimana? Gampang? Gampang ya. Kalau mengenai langkah-langkah tadi kalau kita urut, insya Allah lancar kok.
asal satu harus teliti. Kalau tidak teliti nanti dari awal salah, kemungkinan dari sampai akhir juga salah. Dari sini tanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh soal terakhir, soal cerita juga ya. Ini. Nah, soal cerita ini silahkan sampean kerjakan dulu. Nah, nanti sambil post video ini sampean kerjakan. Kalau nanti sudah selesai mengerjakan, baru dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, pembahasannya kita modelkan dulu bersama soal cerita ini. Nah, kita anggap Anton itu A, Budi itu B, Cindy itu C ya. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 28 dari mana? Dari ini. Jumlah usia mereka adalah 28 tahun ya. Berarti A tambah B tambah C adalah 28. Terus lanjut, jumlah usia Anton yang ditambah 2 tahun berarti A tambah 2 terus ditambah B ya tambah 3 nih, terus sama dengan 5 tahun ditambah 3 kali usia Cindy, 5 kali tambah 3 kali C ini ya. Ini dari soal ini. Nah, ini kita buat persamaan seperti ini, yaitu hurufnya ditaruh di kiri, angkanya ditaruh kanan, jadinya seperti ini. Nah, 3C nya saya pindah ke kiri, jadinya min 3C, 2 nya saya pindah ke kanan, jadinya min ya toh. 5 kurangi 3 kurangi 2 jadinya 0, yaitu A tambah B kurangi 3C sama dengan 0 ya toh. Sudah ketemu persamaan 2. Terus lanjut ke persamaan 3, yaitu ini, yaitu dari mana? Dari ini, 2 kali usia Anton 2A dikurangi usia Budi kurangi B dan ditambah usia Cindy berarti tambah C sama dengan 13 tahun 13 ya toh. Sudah ketemu persamaan 1 2 3, baru kita cari A, B sama C nya. Nah, nih langkahnya sama kayak tadi. Langkah yang pertama itu ini, persamaan 1 sama persamaan 2 kita eliminasi. Nah, karena A nya sama, B nya juga sama, C nya enggak, kita eliminasi yang mana? Nah, sama lihat dari ini, 3 ini. Yang sama kan B, mending yang B aja yang kita eliminasi, yaitu karena kita sama, sudah sama, kita langsung kurangi. A kurangi A kan habis, B kurangi B juga habis ya toh. 1 kurangi min 3, min ketemu jadinya plus, jadinya 1 tambah 3 4C sama dengan 28 dari 28 kurangi 0 ya toh. Terus 4 nya pindah, C sama dengan 28 dibagi 4 sama dengan 7. Nah, sudah ketemu ternyata. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Apakah dilanjutkan persamaan 2 dan 3? Apakah langsung substitusikan? Nah, kalau menurut saya tetap dilanjutkan persamaan 2 sama 3 dieliminasi ya. Jadinya seperti ini. Langkah yang kedua, persamaan 2, 3 ini saya buat taruh di atas. Kenapa? Karena angkanya lebih besar daripada yang bawah, makanya saya taruh di atas. Dengan persamaan 2 kita eliminasi karena B nya sudah sama, berarti kita tambahkan 2 tambah 1 3A, terus 1 ditambah min 3 jadinya min 2C sama dengan 13 dari 13 tambah 0. Terus kalau sudah ketemu ini, yaitu persamaan berapa? 4 jadinya. Ini kan enggak ada persamaan 4-nya ya. Persamaan 4, apakah kita eliminasi dengan ini? Enggak, tapi substitusi ya, substitusi karena sudah ketemu variabelnya. Kita substitusikan ke sini. Jadinya langkah ketiga, 3A kurangi 2C yaitu ini sama dengan 13. Kita substitusikan C sama dengan 7. Jadinya 3A kurangi 2 kali 7, C-nya 7 sama dengan 13. 2 kali 7 kan 14. Jadinya 3A kurangi 14 sama dengan 13. 14 nya dipindah, jadinya 3A sama dengan 13 tambah 14 yaitu 27. Dibagi 3 dari ini, hasilnya 9. Ketemu A nya 9, D nya 7. Nah, setelah itu kita substitusikan A sama C ke persamaan 1, 2 atau 3. Kalau menurut saya yang gampang adalah yang 1 ya. Jadinya langkah keempat, A tambah B tambah C sama dengan 28 itu persamaan 1. Itu kita masukkan A nya adalah 9, B nya enggak tahu berapa, C nya 7 dari ini sama dengan 28 ya toh. 9 tambah 7 kan 16 tambah B sama dengan 28. Terus 16 nya saya pindah, jadinya B sama dengan 28 kurangi 16 yaitu 12. Jadi ketemunya yaitu umur mereka itu A yaitu Anton 9 tahun, terus Budinya 12 tahun, Cindy-nya 7 tahun. Nah, ini dari sini ada kan?
sebenarnya fleksibel. Yang penting langkah pertama adalah persamaan 1 dan 2 dieliminasi, lanjut persamaan 2 dan 3 dieliminasi. Kalau sudah ketemu tadi kayak tadi persamaan 1 sudah ketemu variabelnya, ya dilanjut aja persamaan 2 sama 3 dieliminasi dulu. Dari soal-soal yang tadi ada yang kalian tanyakan? Kalau tidak ada dari soal-soal itu, ya sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, silahkan like video ini, lalu subscribe channel saya biar channel saya lebih berkembang. Lalu bila sampean ada pertanyaan atau ingin dibahas materi apa, bisa request di kolom komentar ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.